Imperio Melayu dalam catatan sejarah terkenal dengan letak geografis yang strategis dan pengaruh politik yang kuat dalam mempertahankan daerah kekuasaan. Namun, jauh sebelum kerajaan-kerajaan ini terbentuk dan pada akhirnya terpisah menjadi beberapa daerah kekuasaan. Fondasi awal peradaban kerajaan Melayu terbentuk di Pulau Bintan dengan menjadi saksi dari lahirnya Kerajaan Bentan. Meletakkan dan mewariskan garis keturunan hingga kebudayaan untuk generasi setelahnya. Kerajaan Bintan pada waktu itu tahun 200 Masehi itu berada di bawah kerajaan Tarumanegara. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, setelah kerajaan Sriwijaya menjadi besar pulang, ya, dan kerajaan Sriwijaya mulai menguasai seluruh Nusantara yang dalam konteks sekarang itu Asia Tenggara. Nah, kerajaan Bintan itu memang berada di bawah kerajaan Sriwijaya. Bintan itu menjadi lebih terkenal itu setelah era 1000 atau abad ke-13, ya, abad ke-13. Setelah datang Sri Tribuana dari Palembang ke Bintan. Sebelum itu Bintan ini dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ashar Ayah. Setelah Ashar Ayah meninggal, lalu kedudukannya sebagai Raja Bintan digantikan oleh istrinya. Nah, itu Wan Sri Beni. Ya, Wan Sri Beni. Nah, tak berapa lama Wan Sri Beni memerintah Bintan. Nah, lalulah datanglah raja dari Palembang yang kita sebut dengan Sri Tribuana. Oleh Wan Sri Beni tadi kata saya diangkat menjadi anak angkat. Nah, kemudian dinikahkan dengan putrinya, namanya Putri Bintan. Dan nah, jadilah dia raja. Sri Tribuana ini menggantikan mertuanya Wan Sri Beni. Jadi kejayaan kerajaan Bintan itu kita ketahui, ya, di samping dia menguasai seluruh kawasan yang kita sebut dengan Kepulauan Riau sekarang, itu kan berarti ada 2.408 pulau gitu kan. Nah, juga Singapura yang kita sebut sekarang itu dulu bagian dari kerajaan Bintan. Setelah melewati masa keemasannya di Pulau Bintan, pada tahun 1324 Sri Tribuana memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Bintan ke Singapura. Sampailah kepada keturunannya yang terakhir yang bergelar Parameswara, ya, namanya Sultan Iskandar Shah. Nah, itulah yang berperang dengan Majapahit, ya, pada tahun 1398. Karena mereka kalah, nah lalu mereka memindahkan, nah pusat Iskandar Shah tadi, Sultan Iskandar Shah itu memindahkan pusat pemerintahnya ke Melaka. Nah, sejak itulah, nah, dalam satu versi, tetapi sejak itulah baru keturunan Bintan tadi yang kemudian Singapura dan Melaka tadi memeluk agama Islam, ya, karena Sultan Iskandar Shah bermimpi bertemu
Nabi Muhammad SAW, yang tak lama kemudian datang pulang ke Melaka itu para pedagang, ya, saudagar-saudagar dari Arab. Dengan demikian maka Bintan pun menjadi berada di bawah Majapahit pada waktu itu. Setelah runtuhnya Kerajaan Bentan, Pulau Bintan ikut menjadi saksi dari jatuh bangun Kerajaan Malaka. Mulai dari lahirnya para tokoh pejuang Malaka, hingga menjadi tempat pertahanan Raja Malaka melawan Portugis. Mendekati abad ke-16 itu, memerintah pula kan Sultan Mansur Shah. Sudah Mansur Shah. Nah, jadi waktu Mansur Shah inilah terkenal putra-putra yang dari Bintan itu, yaitu Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekyu, Hang Kasturi, 5 itu. Nah, tapi Hang Tuanya dia berasal dari Lingga, ya, dari Lingga. Nah, dia masa kecilnya itu karena Bintan sudah maju, oleh orang tuanya diajak pindah ke Bintan. Nah, karena kehebatan mereka kan akhirnya mereka ditarik oleh Sultan Mansur Shah di Melaka untuk mengabdi di Melaka. Tapi ingat bahwa Bintan pada masa itu tak lagi ada raja, ya, tidak ada lagi sultan. Nah, begitu sudah dipindahkan ke Singapura, sultan tidak berkedudukan lagi di Bintan. Itu hanya kedudukan seorang pembesar yang namanya Datuk Kaya. Setelah Melaka diserang Portugis, ya kan? Nah, pada tahun 1511 itu, Sultan Melaka terakhir, Sultan Mahmud Shah I, itu kan kembali memindahkan pusat kerajaannya ke Bintan. Nah, pada tahun 1526 terjadi serangan besar-besaran Portugis ke Bintan. Nah, sehingga basis pertahanan ke Melaka di Bintan itu, ya, di Kopak juga dihancurkan oleh Portugis. Runtuhnya Kerajaan Bintan hingga Melaka di Bintan sejatinya bukan menjadi akhir dari perkembangan sejarah Kerajaan Melayu, namun menjadi permulaan dari terbentuknya peradaban Melayu, yang kelak akan memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan Malaysia, Singapura, hingga Indonesia. Ya, pertama masalah adat istiadat. Ya, semua adat istiadat Melayu itu, nah, adat ini perlu dijelaskan dulu. Adat semua hal yang mengatur peri kehidupan masyarakat. Itu awalnya di Melayu ini memang berasal dari Bintan. Para penguasanya sampai hari ini, yaitu kalau kita balik ke atas, itu kan umumnya kan anak cucu dari Wan Sri Beni dari Bintan tadi itu. Dari segi perjuangan untuk memajukan peradaban, ya, memajukan tamadun, memajukan bangsa, nah itu peran Bintan itu sebetulnya sangat signifikan, ya kan? Jadi peradaban Melayu itu memang sejak awal itu dikembangkan di Bintan ini.